dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Saya belajar bersama teman-teman semua, teman-teman dari OPS Kecamatan 1 Kecamatan Lembian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi untuk pembukaan sudah disampaikan oleh Bu Prih dan sudah dibahas pula materi tentang operator, tentang dapodik, tentang BOP. Sekarang materi yang kedua yaitu materi dari saya. Di sini kita sharing. Saya hanya memberikan sedikit pengalaman praktik baik yang telah saya lakukan di lembaga saya. Nanti mungkin kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman praktek baik mungkin dari teman-teman sekecamatan. Jadi kedepannya saya bisa lebih mengembangkan praktek baik yang telah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Langsung saja nggih untuk ke materi. Saya akan coba share screen materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sudah terlihat bunda-bunda? Nampak? Ini layarnya terlalu besar atau terlalu kecil? Sudah pas? Sudah pas besar layarnya sudah. Pas. Ini hanya sedikit kok materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbagi praktek baik yaitu budaya positif. Saya alhamdulillah terpanggil untuk mengikuti program Sekolah Guru Penggerak pada angkatan 7 tahun 2022 dan lanjut ke 2023 yang insya Allah lama durasinya yaitu 6 bulan. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas pada modul 1.4 yaitu budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah bisa dikembangkan di keluarga atau di rumah. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif munculnya pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu suatu kegiatan, suatu kejadian yang berbentuk positif. Pasti teman-teman, ibu guru sudah mengetahui apa sih kegiatan positif itu.
kegiatan positif yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran berlangsung. Ketika budaya positif itu bisa kita terapkan di lembaga, pastinya lembaga kita, anak-anak yang ada di lembaga kita, mereka akan nyaman dan aman pada saat proses pembelajaran. Beda dengan sebaliknya, ketika disiplin positif belum bisa kita terapkan di lembaga, pasti anak-anak tidak betah di sekolahan. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mau berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar, 4. Posisi kontrol, 5. Restitusi, 6. Hukuman dan penghargaan, 7. Keyakinan kelas, 8. Segitiga restitusi. Saya akan istilahnya mengupas, bukan menjelaskan, hanya mengupas saja. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apa sih perubahan paradigma belajar itu, disiplin positif itu. Ini semua sudah kita terapkan di lembaga kita masing-masing tentunya. Hanya kedepannya saya ingin ada sesuatu yang baru dari lembaga saya sendiri maupun lembaga teman-teman, menciptakan sesuatu yang baru agar anak-anak semakin betah dan tentunya kedepannya semakin mudah mencari murid. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar? Terjadi dari paradigma berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang dulunya anak-anak itu kudu manut bu guru, kudu manut kepala sekolah, guru harus manut kepala sekolah, anak-anak harus nurut kepada bu guru. Contohnya ketika di dalam kelas, bu guru berdiri di depan kelas memberikan majalah, anak-anak harus mengerjakan ini. Mungkin ada beberapa anak yang tidak mau mengerjakan. Biasanya guru-guru itu cenderung marah. Bagaimana sih kamu? Kok nggak mau? Maunya apa? Nah itu mulai sekarang ada perubahan di paradigma belajar, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Mungkin teman-teman di lembaga yang lain juga sudah menerapkan semua. Ini berkaitan dengan merdeka belajar, yang mana anak-anak diberikan kebebasan memilih kegiatan apa saja yang sudah disediakan pada hari itu. Jadi anak-anak tidak harus mengerjakan apa yang disuruh guru. Namun di dalam dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, tentunya walaupun anak-anak bebas memilih, namun tentunya harus juga memperhatikan penilaian
asesmen penilaian apa yang harus dicapai pada hari itu, tujuan pembelajarannya. Dilanjut, kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang dimaksud dalam disiplin positif ini, ketika kita sekolahan, lembaga menerapkan peraturan di sekolah seperti datang ke sekolah tepat waktu, berbaris masuk kelas, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, mengucap terima kasih, terus membereskan mainan kepada tempatnya yang telah digunakan. Itu anak-anak mereka benar-benar berjalan dari diri mereka sendiri. Namanya disiplin positif itu mereka benar-benar tertanam bagaimana guru tidak harus mengingatkan, ayo, terkadang begini, temannya memberikan jajan, anak pun nggak respon, nggak mengucapkan terima kasih. Bu guru dadak, ayo anak-anak, bilang ayo mbak bilang terima kasih lah. Itu yang dinamakan motivasi ekstrinsik, masih dimotivasi oleh orang lain, belum beranjak, belum keluar dari diri anak tersebut. Lah tujuan dari paradigma belajar ini salah satunya yaitu disiplin positif yang bisa membangun karakter anak didik kita ke depannya. Itu bisa menjadi otomatis keluar dari intrinsiknya, mengucapkan terima kasih. Ketika setelah bermain tidak harus bu guru teriak-teriak suruh bereskan, tapi otomatis anak-anak, ayo udah selesai kita bereskan. Nah, disiplin positif ini mengacu ke hal tersebut. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan penugasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap orang, setiap anak, setiap guru pasti membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia ini. Bertahan hidup. Sekarang segitiga restitusi, tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu yaitu tahapan di mana kita bisa menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan, menanyakan ketika kita menghadapi pada saat kita menerapkan disiplin di sekolah atau di lembaga, di situ kita mengalami banyak sekali anak-anak yang melakukan pelanggaran pada
disiplin positif yang sudah kita susun, yaitu keyakinan kelas tadi. Kita udah membuat keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas. Ternyata pada saat pembelajaran berlangsung, pada saat anak di sekolah, anak-anak ada yang melanggar peraturan tersebut. Lah, di sini ini namanya segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani anak ketika anak melakukan kesalahan tersebut. Pertama, menstabilkan identitas anak-anak, didekati, kita tanyakan dulu apa masalahnya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bilang ke anak-anak, nah, apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Dan baiknya adalah begini, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Itu. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ketika kamu mungkin kalau anak TK agak susah diajak ngobrol lari-lari. Kemarin saya sempat melakukan itu saya ambil videonya itu dengan saya tampakkan ke anak-anak biar tahu kalau mereka ndak di syuting gitu. Kalau tahu di syuting mesti nggak mau, mesti tingkahnya yang baik-baik. Akhirnya untuk menanyakan keyakinan ini, kita tanyakan ke anak, tadi pada saat kamu bermain ini, kamu telah berebut mainan dengan si A. Kamu tahu enggak kalau kamu yang perbuat kamu tadi sudah menyalahi, sudah tidak termasuk pada keyakinan kelas yang kita sudah sepakati kita buat kemarin. Kita tanya begitu, terus nanti dia gini, iya, terus kamu mau nggak mengakui kesalahan kamu dan meminta maaf pada teman kamu yang telah kamu jahili tadi? Terus dia iya, itu menanyakan diyakinkan anaknya dulu bahwa dia melakukan kesalahan. Setelah itu berikan solusi, anak harus minta maaf, atau ketika meminjam merebut harus mengembalikan dan meminta maaf. Itu yang menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi, bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Ini membuat kesepakatan kelas anak-anak. Kita beri gambaran sedikit untuk kesepakatan kelas itu apa saja, keyakinan kelas itu apa saja. Anak-anak disuruh menulis. Mungkin untuk kelas B sudah bisa menulis. Mungkin kalau belum bisa yang agak panjang kayak menghormati gitu, kita Bu Guru bisa mendikte. Setelah anak-anak selesai, kita membaca bersama-sama apa kesepakatan kelasnya, apa keyakinan kelasnya, kita baca bersama-sama, dan bisa kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita bisa membacakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, agar ketika setiap hari anak-anak itu membaca, itu menyerap kepada otak mereka, dan mereka, aku nggak jadi mau ngejahilin, bisa istilahnya intrinsik mereka. Jadi apapun berangkat dari diri mereka sendiri. Ini yang untuk kesepakatan kelas.
Ini juga kesepakatan kelas, kita juga sudah membuat kemarin. Setelah anak-anak membuatnya, terus kita salin, kita tampilkan dengan tampilan yang bagus agar anak-anak mau 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 membaca. Kalau kelas B sudah bisa membaca, mau istilahnya menengok, oh bagusnya. Tapi kalau hanya tulisan seperti ini kita tempel, tidak mungkin anak-anak mau membacanya. Ini contohnya untuk keyakinan kelas yang sudah kami terapkan. Ini keyakinan kelas sama dengan peraturan sekolah, cuman kita membuat lebih keyakinan kelas B. Itu anak-anak akhirnya setiap hari anak-anak harus yakin, anak-anak mampu menjaga kebersihan sekolah. Anak-anak harus yakin, anak-anak mampu disiplin. Anak-anak harus yakin saling menghormati. Anak-anak juga harus yakin saling menyayangi. Anak-anak juga harus yakin saling mandiri. Anak-anak harus saling yakin bertanggung jawab. Ini untuk keyakinan kelas bisa dibuat menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan dengan teman guru atau kepala sekolah. Bisa dibuat sesuai kesepakatan. Kita buat dulu, terus anak-anak ditawarkan, Bu Guru sudah membuat ini, kamu milih yang mana? Nanti anak-anak yang menulisnya. Terus ini untuk kesepakatan kelasnya, kami juga sudah membuat datang ke sekolah tepat waktu. Sama ini juga kesepakatan ini juga tentang peraturan sekolah. Jadi anak-anak harus sepakat, anak-anak suruh memilih. Kita sudah membuat kesepakatan, kita bacakan, anak-anak suruh memilih kesepakatan mana yang kita gunakan di dalam kelas ini. Jadi kalau anak-anak nggak sepakat, nanti konsekuensinya bagaimana? Nanti itu kita bacakan, jadi anak-anak diajak ngobrol, istilahnya, oh aku dimintai pendapat sama Bu Guru. Mereka akan belajar mengutarakan pendapat. Ini kesepakatan kelasnya, datang ke sekolah tepat waktu, sepakat, dan selalu bahagia. Ini di dalam kelas itu anak-anak harus bahagia, Bu Guru pun juga harus bahagia. Hidup rukun dan saling menghargai, mengembalikan perhatian, bermain pada tempatnya, senyum, salam sapa, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat, ini sama dengan peraturan kelas, mungkin peraturan sekolah, tapi ketika kita bilang, ayo tadi kesepakatannya apa? Terus anak-anak mesti gini, iya Bu, merapikan ya, gitu. Saya sekarang di sekolah gini aja, ndak usah teriak-teriak, ayo kesepakatan kelasnya apa? Kalau sudah bermain gitu, udah tangkap sendiri anak-anak. Itu tadi materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan sekarang bertanya, sharing dengan teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan atau akan membagikan di lembaga saya praktek baik sudah saya lakukan seperti ini. Tuh, monggo bisa berbagi pengalaman di sini. Ini berhenti presentasi apa biarkan saja, Mbak?
Mbak Bre. Halo Mbak. Apa presentasinya berhenti? Kita tanya jawab, nggak usah pakai presentasi. Teman-teman gimana? Tidak apa-apa Bu, kalau presentasinya berhenti ya kita Sharing aja, ya. Sharing, ya, oke. Sharing aja. Ya. Demikian materi dari saya. Nanti kita sharing bersama-sama tentang disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh-contoh real nanti yang kedepannya akan saya kembangkan untuk tugas saya sebagai guru penggerak dan tentunya mengembangkan lembaga saya sendiri. Demikian, terima kasih. Mari kita lanjut untuk sharing tanya jawab. Teman-teman ada pertanyaan atau ada sharing tanya jawab, mungkin ada dari materi mana ini? Saya nggak kelihatan. Monggo teman-teman. Ada yang belum paham atau masih mau ditanyakan? Mungkin kalau saya tanya ini Bu Susi, tadi tadi kan ada posisi kontrol. Nah, itu sebagai kita sebagai guru itu kita harus menentukan posisi kontrol kita itu di mana gitu ya. Kalau kita jadi guru TK berarti posisi kontrol kita gimana gitu ya Mbak Susi ya. Ya betul. Kan ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir sebagai manajer. Lah, yang paling istilahnya nilainya grade-nya paling tinggi itu yaitu sebagai manajer. Kalau manajer beliau itu sudah mampu mencari solusi, menanyakan kepada anak ketika kamu melakukan kesalahan itu, kamu mau memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi, mau minta maaf, terus istilahnya memantapkan anak bahwa dia itu melakukan kesalahan, itu manajer. Kalau teman kan hanya sudah saat itu saja dirangkul, tidak boleh ya nak gitu, tok sudah. Kalau sebagai pemantau kan dipantau dulu, dilihat nanti anak kamu tidak boleh melakukan ini, minta maaf gitu saja. Sama dengan teman tadi, tidak sedikit banyak dengan teman. Kalau penghukum kan udah tahu gitu teman-teman. Lah, kita sebagai guru, kita itu berada di posisi mana? Apakah kita sebagai penghukum, atau kita membuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Di situ istilahnya kita sebagai guru introspeksi diri, aku menjadi apa gitu. Sepahaman saya mengikuti modul 1.4 tentang disiplin positif itu seperti itu Mbak Pre. Memang untuk modul 1.4 ini agak rumit. Teman-teman pun juga mengeluh semua bagaimana cara menelaah,
materi disiplin positif ini gitu. Setelah kita melalui berbagai suruh membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu akhirnya sedikit banyak alhamdulillah mulai memahami. Seperti itu Mbak Bre. Ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Makasih Mbak Susi. Ya, saya mau tanya, ini sharing ya. Iya. Mungkin teman-teman juga punya anak didik seperti saya. Nah, murid saya itu kan ada satu murid itu susah sekali kalau disuruh minta maaf. Bu guru itu sudah berbagai cara, sudah halus, sudah kan misalnya dia itu apa itu ya, istilahnya tukari temene kalau bahasa Jawa nih ya. Itu kalau disuruh minta maaf itu tidak mau apapun itu tidak mau kita bu gurunya harus minta maaf gitu, nggak mau. Dia pokoknya daripada disuruh minta maaf dia lebih baik menang. Sosialnya berarti kurang ya Mbak. Halo Mbak, suaranya putus-putus. Oh ini sinyal saya. Seperti itu Mbak. Di rumah juga seperti itu anaknya Bunda. Hilang Mbak Susi kemana ini? Ini sinyalku udah. Sinyalnya hilang Mbak Susi. Sampai kata-katanya tadi agak apa namanya terputus-putus. Sinyalku rodok. Ini berarti di sekolahan anaknya ya Mbak untuk minta maaf susah gitu ya. Halo Mbak. Ya, Mbak Susi gimana? Rekamannya sudah mulai? Sudah. Ini di lembaga ada yang maksudnya untuk meminta maaf dia tidak mau. Atau anak? Terus nggak mau, daripada suruh minta maaf dia lebih baik menangis. Ya, berarti mungkin ya Mbak, gimana sih? Mungkin dia pembiasaan di rumahnya dengan orang tuanya, dia tidak dibiasakan untuk meminta maaf. Mungkin ya kita dekati orang tuanya, kita tanyakan kesehariannya itu bagaimana di rumah. Anak itu apa ibunya memang tidak membiasakan, ketika ibunya melakukan kesalahan kan kita sebagai pendidik walaupun di rumah ketika kita melakukan kesalahan kan kita harus minta maaf juga. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, kita tanya ke orang tuanya kebiasaan di rumah bagaimana, dan kita bisa memberikan masukan ke orang tua tentang budaya meminta maaf itu. Mungkin teman-teman, Bu Indarti, Bu Panira, teman-teman yang lain, Bu Titi bisa memberikan masukan untuk Mbak Eti untuk pertanyaan Mbak Suprih tadi. Kita saling sharing aja di Zoom di Gmeet pagi ini. Monggo. Iya, intinya sama sih, kolaborasi antara guru dan orang tua itu untuk istilahnya ya membiasakan itu baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ya, Bunda Titi mungkin kemarin juga kasus saya di teman kuliah itu juga seperti itu. Akhirnya diminta juga orang tuanya hadir, kita konsultasi antara
ya seperti itu, dikonsultasi dengan orang tuanya. Ada teman saya satu kampus itu, satu kelas kasusnya juga seperti itu, murid yang nggak mau sama sekali minta maaf, tidak mau terima kasih seperti itu. Oh iya betul. Mungkin Bunda Titi memberikan masukan. Sama seperti yang lain, saya kira kita dengan orang tua harus sama-sama ya, sama-sama untuk mendidik anak itu. Kalau di sekolah diajarkan untuk meminta maaf, untuk saling memaafkan sama teman. Kalau di rumah itu tidak dibiasakan sama orang tuanya, sama juga bohong. Kita harus sama-sama berjalan bersama-sama gitu maksudnya. Oke. Seperti itu Mbak Bre. Mungkin ada teman-teman yang lain. Oh iya, terima kasih teman-teman. Windarti mungkin. Oh, enggak ada jawaban. Oke. Berarti Kamera pripun Bu In? menambahkan sedikit saja Iya, monggo. pengalaman tentang restitusi. Nggih. Sangat bagus diterapkan tentang restitusi itu. Pengalaman saya kan itu menyelesaikan penyelesaian masalah anak tuh dari akar-akar apa ya sih, dari akarnya itu lah apa Nggih, sampai akar-akarnya. ya, sampai akarnya. Nggih. Sampai akarnya. Pernah punya pengalaman sharing aja nih Bu Sus nggih. Nggih, monggo Bun. Nggih, kita di sini sharing Bun, berbagi pengalaman. Monggo. Pernah punya pengalaman sudah tahun lama sih, anaknya komite saya, ketua komite, ibunya tuh di luar negeri gitu. Dia tuh sering sekali bikin ulah dia tuh, nggak mau doa, terus bikin terus. Suatu saat saya tuh agak keras itu suara saya. Habis itu saya tinggal, saya ngajar di kelas yang lain. Tiba-tiba saya tinggal tuh dia tuh nangis. Dan saya dipanggil guru kelasnya. Ingin minta maaf sama saya. Ustaz, saya harus minta maaf sama saya. Saya kembali kelasnya itu. Akhirnya saya juga minta maaf. Ketika saya minta maaf tuh kan saya peluk dia. Saya peluk dia, saya cuma malah dia malah nangis. Oh, Dia malah ini nangis. sama Bu In. Enggak, saya mikirnya dia tuh kayaknya merasakan rindunya seorang ibu gitu kan, ibu di luar negeri. Iya. Jadi kadang Pengertian. Oke, kurang. sumber masalah itu biasan emosi dia saja gitu. Iya. Kurang bisa menjadi orang insecure-nya, dia mencari-cari perhatian siapa yang mau memperhatikan dia gitu loh. Ya. Kalau seperti itu kan Itu aja. kita tahu nggih Bu In, akar permasalahannya itu dia melakukan hal seperti itu, mungkin di sekolahan bullying, anak jangan nggak bisa diatasi. Lah kita benar-benar kita cari akar masalahnya, kenapa anak itu bisa sampai melakukan hal tersebut. Jangan menyalahkan anak dulu.
Kalau anaknya bisa Iya. ditanya, kita tanya dulu anaknya. Kalau anaknya tidak mau menjawab, kita cari informasi ke keluarganya atau mungkin tetangganya. Tetangganya juga bisa, saudaranya. Kita selesaikan masalah tersebut sampai ke akar-akarnya. Itu akhirnya disiplin positif bisa diterapkan di lembaga. Dan biasanya bisa melakukan restitusi itu biasanya termasuk pada posisi kontrol manajer. Itu sudah termasuk posisi kontrol manajer. Bu In, jenengan sudah mampu. Kalau manajer Itu itu saya merasa, tapi iya. kesalahan saya buat saya. Awalnya saya berkata, kita juga aku nggak udah sih, ya tinggal gitu. Nggih, Nggak punya. nggih. Tapi akhirnya ketika saya Ustazain minta maaf ya, jadi Ustazain minta kamu sampai kamu nangis, udah nggak tahu kayak gitu. Iya. Ternyata ketika saya gitu, Hmm. Nggih. Iya seperti itu Bu In. Ya, dulu di tempat lembaga aku itu minta ampun nakalnya. Terus setelah saya telusuri, itu sekarang anaknya udah SMP Bu. Benar-benar luar biasa itu anaknya Bu Titik. Ya Bu Titik, Mas April itu benar-benar itu ternyata kita telusuri keluarganya. Dia ibunya saat itu kerja di Surabaya, bapaknya di Ngawi, di rumah sama mbahnya, dan tidak pernah istilahnya untuk moral, untuk pembiasaan, istilahnya pembiasaan baik-baik itu nggak pernah dilakukan oleh mbahnya. Pokoknya kasih uang dibiarkan dia bermain, jadi di sekolah nggak mau fokus. Akhirnya kita tahu masalahnya itu, terus alhamdulillah ibunya pas pulang kita ajak ngomong. Akhirnya ibunya lambat laun mungkin anak saya kalau saya biarkan begini terus dia tidak akan jadi anak. Akhirnya terus dia pulang. Sekarang udah SMP, mulai berubah, mulai dari sedikit itu mulai SD. Sekarang anaknya topan banget. Kemarin main ke sekolahan itu saya ceritakan, kamu ingat nggak dulu waktu sekolah dicari buku nggak ada, naik ke atas sumur. Kulon niku pokoknya yang satu ngajar, satu cari-cari kemana, naik ke sumur tuh dia tertawa. Seperti itu. Sebagai guru TK mungkin sudah banyak yang melakukan posisi manajer. Kadang kita kan nggak ada guru BK, nggih. Akhirnya kita semua kita selesaikan sendiri. Kita cari solusi, kita kerjasama dengan guru-guru kelas kita, mesti teman kolaborasi dengan kepala sekolah, kita dengan wali murid, itu seperti itu. Monggo teman yang lain masih ada waktu sedikit, kita bisa sharing lagi. Mungkin ada yang tadi belum begitu jelas paham, maksudnya tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Atau Bunda Titik mau menambahkan sesuatu sebagai senior pada pertemuan kali ini? Sudah cukup, nggih. Teman-teman sudah cukup semua? Mungkin berbagi, mungkin teman-teman nanti setelah semester 2 bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang seperti sudah kami terapkan di Bupes 5. Nanti terus agar kedepannya kedisiplinan itu bisa benar-benar tertanam dari diri anak itu, bukan dari ekstrinsik dari gurunya atau dari pihak lain. Ini juga bisa dilakukan di rumah. Kita bisa dalam satu anggota keluarga, kita bisa membuat kesepakatan ketika berada di rumah ini. Mungkin kayak jadwal piket juga boleh. Terus
ketika masuk rumah harus mengucap salam, ketika pergi harus berpamitan. Gitu kalau anak kecil itu kalau kita kalau ndak dibiasakan itu kan kita sendiri tiap hari mau kemana-mana kok gak pernah izin gitu. Kalau kita buat kesepakatan mungkin ndak apa-apa kita buat, kita tempel biar anak-anak itu melihat setiap hari membaca. Nanti insya Allah kedepannya lama-kelamaan anak-anak tidak harus membaca pun mereka sudah tertanam, oh kalau masuk rumah aku harus ucap salam, seperti keyakinan rumah, kesepakatan rumah yang saya tulis kemarin bersama anggota keluarga. Terus mungkin sehabis maghrib kita buat kesepakatan, sehabis maghrib berkumpul di ruang keluarga, entah itu nanti kita keluarga ngobrol atau apa. Kan kadang kita sekarang banyak HP nggih, jadi untuk komunikasi sama anak sama keluarga aja kadang susah, mereka sibuk dengan HP mereka sendiri. Ngoten nggih mboten Bunda, kalau di rumah saya seperti itu, kita duduk aja berdua ya pakai HP semua sendiri-sendiri. Kalau di rumah Bunda-Bunda pripun? Kita sharing juga tentang keyakinan, kesepakatan, istilahnya keyakinan hal-hal positif yang ada di rumah. Bagaimana Bunda-Bunda? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua. Di sini saya juga masih belajar, nggih, belajar bagaimana cara menyampaikan sesuatu hal dalam forum Google Meet. Mungkin lebih mudah lagi kita menyampaikan dengan bertemu tatap muka, jadi kita ngobrolnya lebih leluasa, istilahnya lebih ngena. Tapi kalau di jaringan kan kendalanya kadang jaringan terputus atau bagaimana, seperti itu. Jadi untuk pertama kali saya belajar ini, apabila ada kekurangan, kesalahan, kendala teknis yang menghambat pada pertemuan Google Meet pada siang hari ini, saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung pada acara siang hari ini. Tadi sudah pertemuan UPS oleh Mbak Pre, dilanjut saya. Semoga bermanfaat dan semoga ke depan kita dapat sharing lagi tentang budaya-budaya atau ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan di lembaga kita. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca Alhamdulillah acara ini berjalan lancar, ya, walaupun tadi saya sempat terpental keluar masuk karena memang kondisi jaringan yang kurang mendukung. Terima kasih untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Bre, ditutup Mbak Bre. Oh ya, terima kasih Mbak, sesungguhnya hari ini manfaat sekali. Mungkin teman-teman gelap. Ya, kita akhiri ya teman-teman pertemuan kita hari ini.
B. Yuk, kesepakatan kelas B. 1. Hidup rukun, saling menghargai. 2. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. 3. Mengembalikan peralatan bermain pada tempatnya. Nomor 4. Senyum, salam, sapa. Nomor 5. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nomor 6. Selalu bahagia. Nomor 7. Datang sekolah tepat waktu. Itu tadi kesepakatan kelas B. Aku sakit yang nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titik Suwarti dari Kepala TK Dharma Wanita Pupus 5 Kecamatan Lembean, CGP dari Ibu Susilowati angkatan ke-7. Di sini kami akan menyampaikan masalah dengan diterapkannya disiplin kelas, yakni keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Anak-anak dalam hal disiplin lebih mudah diatur karena anak-anak lebih semangat belajar, dan semoga kedepannya akan terus lebih disiplin lagi dimanapun dia berada, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Mudah-mudahan dengan disiplin ini bisa dibawanya nanti sampai dewasa kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.